Polisi ungkap peran Pegi, DPO yang ditangkap kasus pembunuhan Vina Cirebon. Satu pelaku yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, akhirnya ditangkap polisi setelah 8 tahun menjadi buronan. Terduga pelaku pembunuhan Vina Cirebon tersebut yakni Pegi alias Perong. Setelah menjadi buron selama 8 tahun, Pegi Setiawan alias Perong telah ditangkap di Bandung, Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, malam. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas, menyatakan penyidik di Treskrimum Polda Jabar masih memeriksa Pegi Setiawan. Pegi merupakan satu di antara terduga pelaku pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016. Selain Pegi, saat ini masih ada 2 pelaku lain yang masih buron yakni Dani dan Andi. Abbas mengatakan, saat ini Pegi masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar. Dia belum mengungkap apa peran Pegi dalam peristiwa pada 2016 yang menewaskan Vina dan Eki. Nanti kami akan sebutkan peran bersangkutan, keterkaitan dengan pelaku lain akan disampaikan secara transparan. Kami yakin kasus ini akan selesai secepatnya, ujar Abbas di Mapolda Jabar, Rabu, tanggal 22 Mei tahun 2024. Meneknai Pegi ini merupakan otak dari pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina. Abbas mengaku belum dapat menyampaikan informasi tersebut. Terkait keterlibatan peran yang bersangkutan, apakah pelaku atau turut serta melakukan? Kalau ada info ini, akan disampaikan, ucapnya. Kasus pembunuhan Vina di kota Cirebon mencuat dan menjadi atensi publik setelah film yang diadaptasi dari kasusnya, Vina, sebelum 7 hari, dirilis. Kasus ini sejatinya terjadi pada tahun 2016, ketika Vina diperkosa dan dibunuh oleh sejumlah anggota geng motor. Sebelum Pegi, polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 diantaranya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, yakni Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Jaya, Eka Sandi, Sudirman dan Supriyanto. Sementara satu lagi, yaitu Saka Tatal, dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Asteris, sosok Pegi alias Perong juga disebut Egi. Berdasarkan rilis ciri-ciri yang dilakukan Polda Jabar, Pegi berusia 22 tahun saat peristiwa terjadi pada 2016. Artinya, dia kini berusia 30 tahun karena peristiwa itu sudah berlangsung 8 tahun lalu. Pegi alias Perong disebut berasal dari Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Pria yang disebut sebagai otak peristiwa kejahatan itu memiliki ciri-ciri fisik bertinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, dan berkulit hitam. Baik, jadi teman-teman sekalian, perlu saya sampaikan bahwa memang benar, ya. Saat ini sejak tadi malam kami Polda Jabar tentunya dengan dibantu atau di backup oleh tim Bareskrim Polri, juga teman-teman dari Mabes Polri, bekerjasama tentunya dengan seluruh elemen, juga membantu dalam mengungkap proses menemukan para pelaku yang telah kita DPO. Dan sejauh ini kita sudah berhasil menangkap 1 orang terduga tersangka yang kita DPO-kan, yaitu atas nama Pegi alias Perong, atau yang saat ini kita dapatkan informasi bernama Pegi Setiawan, seorang warga Cirebon yang kita tangkap di Bandung. Nah, saat ini teman-teman penyidik masih melakukan pendalaman, pemeriksaan terkait keterlibatan dari yang bersangkutan terhadap kasus pembunuhan Vina Eki. Itu ditangkapnya di mana, Pak Kabid, si Pegi ini? Spesifik Bandungnya di mana? Untuk Pegi kita tangkap di Bandung. Untuk saat ini kita tidak bisa menyebutkan secara lengkap
untuk posisi penangkapan tentu karena untuk alasan pembuktian. Pak Kabit, selama 8 tahun itu ngapain aja si Pegong itu? Nanti akan kita sampaikan ya, perkembangannya masih dilakukan pendalaman oleh teman-teman penyidik dari Ditkrim Polda Jabar. Ya, kami minta seluruh warga masyarakat bersabar. Kami akan mengungkap secara terang benderang. Ya, kami akan transparan terkait dengan proses penyidikan maupun pengungkapan kasus Vina Egy. Berarti 8 tahun terakhir ini peran dari seorang Peggy ini masih belum terungkap seperti itu, atau mungkin sudah ada dugaan perannya apa dalam kasus pembunuhan ini? Ya, nanti akan kami sebutkan juga. Ya, kami akan sebutkan terkait peran yang bersangkutan, keterkaitan dengan para pelaku yang lain tentu akan kami sampaikan secara terang benderang dan transparan. Dan kami yakin kasus ini akan dapat kami selesaikan secepatnya. Mohon doanya tentunya. Terima kasih atas kepedulian seluruh masyarakat di Jawa Barat khususnya, di Cirebon, ya, seluruh masyarakat Indonesia, netizen yang sudah membantu kami dalam proses mengungkap kasus ini. Oke, Pak, menurut informasi yang beredar ini baik dari netizen maupun dari pihak kepolisian lainnya, ini menyebutkan bahwa Peggy Peron ini merupakan otak atau dalang dari ini. Apakah ini sudah mulai didalami atau bahkan mungkin bisa dikonfirmasi dari Polda? Terkait keterlibatan, terkait peran yang bersangkutan, apakah sebagai hanya pelaku, hanya turut serta melakukan, ataupun sebagai intelektual dader, ya, sebagai otak ataupun dalang, ini masih terus kita lakukan pendalaman. Nanti kalau ada informasi perkembangan, secepatnya akan kami sampaikan kepada teman-teman sekalian. Baik, untuk 2 DPO lainnya Pak, apakah ini perkembangannya sudah sampai mana Pak? Apakah sudah mulai melacakan lokasi? Termasuk tentunya nanti kami akan sampaikan terkait perkembangan hasil pemeriksaan kami menyangkut dengan perkembangan kasus ini. Baik. Pak Kabit, satu lagi Pak Kabit, infonya si Pegong itu jadi kuli bangunan selama kabur-kaburan teh. Ya, jadi saudara Peggy, ya, yang kita DPO, ya, Peggy alias Perong yang saat ini kita ketahui identitasnya bernama Peggy Setiawan ini. Informasi terakhir yang kami dapatkan adalah bekerja saat ini sebagai buruh bangunan, ya, buruh bangunan di Bandung, sehingga kami melakukan penangkapan di Bandung. Sudah lama di Bandungnya atau dalam 8 tahun itu atau bagaimana? Informasi sementara seperti itu, namun akan kami dalami kemana saja selama 8 tahun. Itu sempat nggak ada upaya ganti identitas seperti itu nggak Pak Kabit? Atau memang identitasnya masih yang lama? Masih kita dalami. Apakah ada upaya untuk mengganti identitas? Apakah yang bersangkutan berusaha menghilangkan jejak dan lain sebagainya. Tapi terima kasih kepeduliannya, dan saat ini yang bisa saya sampaikan hanya bahwa Polda Jabar tentunya dibantu oleh tim Mabes Polri, Polres Cirebon Kota, kita sudah bersama-sama untuk mengungkap kasus ini secara terang benderang. Pak Kabit, satu lagi, ini kan ada pertanyaan nih dari masyarakat, bagaimana polisi bisa meyakinkan bahwa itu adalah Peggy yang dimaksud dalam di DPO kan itu? Nah, itu nanti kita akan lakukan pendalaman tentunya. Kami akan bekerja tentu sesuai dengan prosedur hukum yang ada, dan tentu akan terkait dengan alat bukti, ya. Alat bukti sebagaimana 184 KUHP tentu harus ada keterangan saksi, ya, keterangan ahli, kemudian keterangan tersangka sendiri, ada surat, ada petunjuk. Ini harus dapat terpenuhi. Nah, mohon doanya kami bisa cepat menyelesaikan untuk kasus ini. Pak, dari keluarga Peggy sendiri apakah sudah mengetahui dan bagaimana responnya dari keluarga Peggy? Untuk saat ini sudah kami hubungi dari pihak keluarga Peggy, dan akan secepatnya kita lakukan juga pemeriksaan terkait dengan keberadaan Peggy. Kalau untuk keluarga Vina sendiri apakah sudah mengetahui apakah Peggy ini sudah ditahan atau tidak? Saat ini kami tentu fokus pada proses pemeriksaan, ya. Nanti dari teman-teman penyidik akan menyampaikan apakah keluarga Vina juga akan kita minta keterangan kembali, atau mungkin termasuk narapidana yang lain yang saat ini masih berada di lapas, atau tersangka kita yang sudah keluar. Pak Kabit, satu lagi, ini penangkapan terhadap Peggy ini apakah berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 7 narapidana tadi atau bagaimana? Nah, itu terkait teknis pemeriksaan, tentunya nanti setelah kita lakukan pendalaman, setelah melakukan pemeriksaan, akan kita sampaikan sejelas-jelasnya, setransparan mungkin kepada teman-teman. Pak, kondisi
Peggy pada saat ditangkap seperti apa Pak? Apakah ada perubahan signifikan dari ciri-ciri awal ataukah ada perlawanan juga pada saat ditangkap? Saat ini kita belum bisa menyampaikan ya, karena teman-teman masih melakukan pendalaman, tentu masih butuh persesuaian antara keterangan tersangka yang lain, keterangan narapidana yang masih di lapas, ya, keterangan saksi yang dapat mendukung tentunya proses penyidikan. Apakah sudah ada keterangan dari Peggy Pak yang bisa didalami? Apakah masih menunggu kondisi baik itu baru akan dilaksanakan pendalaman? Secepatnya, ya hari ini pun kita akan segera melakukan proses pemeriksaan tambahan kepada saudara Peggy Setiawan atau kita kenal dengan Peggy alias Peron. Pak Kabid, kan selama ini Peggy dan dua lainnya di DPO kan tanpa ada foto yang jelas ya. Kemudian apa dasar polisi hingga bisa yakin bahwa itulah Peggy yang selama ini dicari gitu Pak? Ya, tentu kita berdasarkan keterangan-keterangan yang kita dapatkan ya, seperti tadi saya sudah sampaikan, tentu kita harus memenuhi alat bukti yang cukup ya, baik berdasarkan pasal 184 KUHP, ada keterangan saksi, keterangan tersangka, keterangan ahli. Itu akan kita lakukan proses ulang, kita akan lakukan persesuaian apakah memang Peggy yang bersangkutan adalah Peggy alias Peron yang sudah kita DPO. Pak, ada pengakuan salah tangkap dari salah satu tersangka yang sudah bebas tadi dari pihak Polda sendiri, menanggapinya seperti apa Pak? Ya, kalau terkait dengan informasi ya, terkait dengan mungkin opini yang saat ini dibangun baik dari pihak manapun, tentu kami minta juga seluruh warga masyarakat ya untuk menahan diri ya. Kami akan bekerja sebaik mungkin, kami akan bekerja dengan transparan. Nanti ada waktunya kami akan menyampaikan. Oke. Terima kasih keterangannya. Terima kasih. Ya, Windy, Rendra dan Mungkin dalam waktu dekat yang dua lagi nyusul Pak Kabid. Nanti kita sampaikan. Ya. Apakah kita sudah menemukan. Ya, demikian keterangan resmi dari Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Julius Abraham Abbas terkait penangkapan satu DPO dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Nah, untuk update terkait berita pembunuhan Cirebon, Tribuners dapat mengakses di web tribunjabar.id. Sementara itu dulu yang dapat dilaporkan dari Polda Jabar. Saya Nazmi Abdurrahman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nanti kita compare, nanti mungkin ada penyidik, ada demo, dan setelah proses pemeriksaan kita sampaikan terang benderang. Tadi kita sebenarnya lagi standby untuk live report biasa. Ternyata ada ini, makanya langsung saya tembak. Apa-apa, nanti kita Mau nanya kayak gitu udah di duluin ya, udah mantap. mudah-mudahan